Hai guys, teman-teman, malam ini aku mau membuat lasagna. Yes, beef lasagna. Nah, cara membuatnya itu simple sekali. Pertama kita panasin butter, and then kita masukin bawang putih dan bawang bombay yang udah dicincang-cincang. Tunggu sampai agak gosong, kemudian masukin daging cincang. Nah, kalau ditanya berapa banyak, terserah aja, sesuai porsi. Silahkan diperkirakan sendiri mau bikinnya berapa banyak. Karena kalau aku memang jarang pakai takaran, jadi aku lebih banyak menggunakan filling. Nah, kebetulan ini aku bikinnya lumayan banyak, jadi aku pakai daging kurang lebih hampir sekiloan. Atau mungkin ada sekiloan. Jadi dagingnya dimasak terus sampai berubah warna. Sampai nanti air-airnya itu benar-benar nyerap dan udah kering. Kita tinggalin aja dulu. Nanti setelah tuh udah mulai keluar airnya, kita aduk-aduk terus sampai dia udah agak-agak kering, and then kita masukin beberapa penunjang rasa. Nah, apa aja sih yang harus kita masukin? Nah, itu tinggal sesuai selera. Masukin lada secukupnya, sesuai dengan selera aja, mau pedes atau pedes banget. Juga masukin terserah mau pakai garam, mau pakai penyedap, mau pakai apa, terserah, tinggal dipilih aja. Kalau aku lebih prefer pakai garam. Jadi garam dan lada ya. Aduk terus sampai benar-benar kering. Minyaknya masih bergelembung. Tuh, tambahin lada lagi. Sepertinya masih kurang ya. Biar pedes-pedes gimana gitu. Jadi kembali lagi ya ke selera asal. Sekali lagi aku bilang, aku nggak ngasih takarannya karena kita masak berdasarkan kita pengennya bikin berapa banyak ya. Cobain, nah itu enak apa belum, masih ada yang kurang atau belum, ternyata masih kurang garam. Kita aduk lagi, pokoknya jangan sampai gosong ya, sering-sering diaduk mulai mengering, baru kita mulai masukin pasta tomatnya. Biasanya ini juga sesuai selera. Kadang-kadang kan ada yang suka lebih manis dan lebih asam. Nah, itu juga boleh ditambahin dengan saus tomat. Pokoknya terserah aja, sesuai selera aja ya. Habis kita taruh pasta, kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar merata, kecampur. Aduk terus seperti mengaduk perasaan. Jangan sampai hancur tapi ya. Beri air sedikit. Oh iya, lupa bubuk oregano. Kita harus memasukkan bubuk oregano terlebih dahulu. Nah, seberapa banyak bubuk oreganonya? Terserah aja, lagi-lagi kembali sesuai selera. Lalu kita masukin air. Kenapa sih harus kita taruh air? Agar supaya dagingnya itu nanti bisa lebih empuk. Jadi kita masukin air sesuai juga. Mau dimasukin berapa banyak? Pokoknya sesuai aja. Mau benar-benar empuk banget sampai dagingnya itu benar-benar lembut, atau mau daging yang agak-agak keras gitu, sesuai selera aja. Nah, setelah kita masukin air, kita biarin sampai kembali mengering. Dan sesekali sambil diaduk ya, jadi jangan benar-benar totally tinggalin gitu. Pokoknya sesekali kira-kira diaduk. Jadi biar matangnya merata, jadi nggak gosong gitu. Cara simpel dari aku. Nah, aku saranin sih sebaiknya sampai benar-benar agak kering, agar supaya pada saat nanti dipanggang dia nggak minyakan gitu, jadi nggak akan keluar minyak-minyaknya. Nah, sekarang kita buat saus putihnya ya. Saus putih itu hanya kita cukup memanaskan butter, and then kita masukin tepung terigu. Tepung terigu itu sesuai, aku pakai 3 sendok tepung terigu. Nah, pastikan diaduk terus, jangan sampai ada gumpalan-gumpalan. Setelah itu baru kita masukin susu. Kira-kira sebanyak apa susu yang mau kita masukin? Lagi-lagi terserah kita mau bikinnya berapa banyak. Kebetulan aku pakai sekitar 1,8 liter susu ya. Dan aku pakai Greenfield. Seperti itu, masukin. Dan diingat ya teman-teman ya, kalau kita mau buat beef lasagna, membuat saus putihnya itu
sama sekali nggak boleh ditinggal sampai sausnya benar-benar mendidih. Nah ketika karena kalau ditinggal nanti akan menggumpal, jadi harus terus-terusan diaduk sampai sekiranya kurang lebih udah hampir mendidih atau udah melihatkan tanda-tanda akan mendidih. Jangan lupa masukin parutan keju. Nah keju di sini terserah mau pakai keju cheddar atau mungkin juga mau pakai mozzarella, terserah, tapi masukin parutannya. Tapi setelah mengental ya, setelah agak-agak hampir mendidih gitu, baru boleh dimasukin kejunya. Agar kenapa? Agar kejunya juga nggak yang sampai gimana banget ya, karena nggak bagus kalau keju terlalu lama larut dalam air. Nah sesuai selera aja mau dimasukin berapa banyak, dan kamu boleh masukin cheddar atau mozzarella atau boleh juga dicampur. Kebetulan aku campur antara mozzarella dan cheddarnya. Nah pastiin sampai benar-benar mendidih, lalu kental. Ini udah mau mateng, langsung saja kita matikan apinya dan pindahin ke tempatnya. Kita bagi untuk lapisan pertama, aku taruh saus putih dulu. Setelah itu aku taruh lembaran lasanyanya, and then aku taburin dagingnya. Terus aku taburin lagi dengan saus putihnya. Kemudian aku taruh lagi, terus lapisin lagi dengan dagingnya. And then aku taruh lagi saus putihnya. Aku taruh keju dulu deh, mozzarella. Jadi lapisan-lapisannya juga nggak mesti ngikutin aku ya. Teman-teman boleh berkreasi, terserah mau taruh apa aja dulu. Tapi kurang lebih isinya seperti itu. Dan aku banyakin mozzarella ya, karena aku suka banget keju. Jadi mozzarellanya aku perbanyak, aku bikin sampai beberapa lapisan. Nah, kenapa harus pakai mozzarella? Agar dia benar-benar mencair ya, mencair dan agak lengket gitu, dan itu bagus. Nah, kemudian aku lapisin lagi dengan saus putih di atasnya. Setelah itu nanti kita siapin, setelah udah rapi, udah benar-benar merata semuanya sebelum dipanggang. Pastiin benar-benar merata, terus taburin lagi dengan keju. Nah keju kebetulan yang paling atas aku pakein keju cheddar. Karena kalau misalkan aku taruh mozzarella lagi, nanti yang ada meleleh dan nggak kelihatan deh itu kalau itu ada keju di situ. Nah berapa banyak kejunya lagi-lagi sesuai dengan selera. Kebetulan ini adalah menu favorit si bapak. Nah oregano, yips. Untuk sentuhan terakhir jangan lupa taruh oregano. Berdasarkan selera, kira-kira kamu suka oregano apa enggak? Kalau misalkan nggak suka juga nggak apa-apa, nggak pakai. Tapi kalau aku sih suka ya, karena rasanya lumayan nikmat. Dan kemudian kita bisa panggang selama 40 menit atau mungkin sampai 1 jam tergantung dari kekuatan oven ya. Jadi itu relatif, lihat aja. Nah seperti ini hasilnya. Seneng deh yang makan, yang order. Ini dijamin yummy banget dan bebas lemak. Lemak yang saya maksud santan ya, walaupun masih ada minyak-minyaknya dikit dari si daging. Selamat menikmati, selamat mencoba teman-teman semua.